wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ingkang kula hormati lan kula mulyakaken sahibul bait Yai Happy Ali Yusra, ingkang kula hormati lan kula mulyakaken Mbah Wira lan sedaya para bapak ingkang minulya. Monggo kita wiwiti pengaosan selapanan dalu menika kanthi waosan suratul Fatihah sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila hadrati Sayyidina Ali karamallahu wajhahu. Thumma ila hadrati Sayyidina Hasan. Thumma ila hadrati Sayyidina Husain. Thumma ila hadrati Sayyidah Khadijah al-Kubra. Thumma ila hadrati Sayyidah Fatimah al-Batul. Thumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir al-Jilani. Thumma ila hadrati Kuliah bin Malgan. ثم إلى حضرة محمد متمكن حجر. ثم إلى حضرة جميع أولياء هذه القرية وعلمائها وشهدائها وحملتها. ثم نخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب شيخ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الدوسي. ثم إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا. ثم نخص خصوصا إلى جميع مخلوقات الله التي استحقت مغفرته. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah dalu menika kula lan panjenengan sedaya tansah pinaringan dipun paringi nikmat sehat, nikmat afiat, dipun paringi istiqomah lambai kesainan, patus ridha lan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Faslun wa'lam anna syahwata wal ghadaba allataini fil bahaim ju'ilta aidan fi ibni Adam. Jadi pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Kimia Us-Sa'adah pada satu fasal yang menjelaskan tentang makna dari bagaimana cara kita untuk mengelola syahwat dan ghadab. Jadi syahwat dan ghadab atau emosi itu diciptakan oleh Allah, tidak mempunyai sisi yang buruk saja, tetapi emosi dan syahwat ini juga memiliki fungsi. Maka dalam beberapa kajian saya sering mengulang-ulang bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita ini tidak ada yang buruk, tetapi ini merupakan anugerah yang harus kita fahami dan kita fungsikan semestinya. Misalnya syahwat, kalau syahwat ini tidak kita miliki, niscaya kita tidak akan pernah menikah dan memiliki keturunan. Kalau Allah tidak memberikan syahwat kepada diri kita, pasti kita akan mati, karena kita makan dan minum itu dorongannya dari syahwat. Maka syahwat itu gambarannya seperti termometer. Kadang dia naik ke atas,
over, kadang dia turun ke bawah. Ketika syahwat ini sedang naik ke atas, ini tidak baik. Atau sebaliknya, pada saat syahwat ini terlalu turun ke bawah, ini juga tidak baik. Yang baik adalah bagaimana kita memposisikan, menyelaraskan syahwat ini pada posisi yang tengah-tengah. Maka salah satu ayat di dalam Al-Quran menjelaskan tentang keseimbangan dan kestabilan syahwat melalui contoh makanan dan minuman. Kulu washrobu wala tusrifu. Jadi silahkan makan, silahkan minum, tapi jangan sampai terlalu banyak, terlalu berlebihan. Apalagi ketika syahwat ini sedang naik, ini akan banyak sekali mempengaruhi kehidupan kita sebagai manusia. Karena syahwat ini selalu berkaitan dengan tidak hanya urusan perut, tetapi syahwat ini juga berkaitan dengan urusan kelamin. Syahwat ini juga berkaitan dengan urusan kekuasaan. Syahwat ini juga berkaitan dengan urusan antara sesama lawan jenis. Maka ketika orang tidak mampu mengendalikan dan mengontrol syahwatnya, dia akan dikontrol dan dikuasai oleh syahwatnya sendiri. Dan syahwat ini biasanya ketika dalam kondisi down atau dalam kondisi terlalu over, ini sangat gelap. Makanya nek wonten tiyang sampai nanti bertarung urusan ekonomi, menjatuhkan karena faktor ekonomi, membunuh karakter karena urusan ekonomi atau kekuasaan, ini biasanya bisa kita lihat, bisa kita amati, bahkan bisa kita survei. Jadi ketika ada orang terbutakan oleh urusan syahwat, maka ucapannya, tindakannya, ini semuanya bisa kita baca dan bisa kita rasakan. Jadi ada sisi ambisinya, ada sisi dogo-dogonya, ada sisi kembrungsungnya. Ini semuanya berkaitan dengan hasrat, dengan syahwat. Maka orang yang tidak mampu mengendalikan syahwat, termasuk indikatornya, ciri-cirinya tadi, pasti tidak akan pernah merasakan ketenangan, kedamaian, karena dia selalu diliputi oleh rasa ambisi yang luar biasa. Nek coro Jowo ya moto peteng. Jadi nek wis disentuh oleh urusan kekuasaan, bagaimana caranya dengan cara yang tidak memikirkan baik dan buruk, kemudian yang penting tujuannya bisa tercapai. Orang yang didikte oleh syahwatnya tentang dunia, maka hidupnya itu hanya untuk dunia saja. Jadi tidak pernah punya khawatir, tidak pernah punya lintasan ingin menikmati hidup dengan cara beribadah. Tidak pernah ada lintasan ingin menikmati hidup dengan cara misalnya bermanfaat bagi orang lain. Tetapi karena sudah didikte dan dikuasai oleh syahwat, maka orientasi tujuan utama adalah untuk memperkaya diri. Ini juga termasuk efek negatif dari syahwat. Termasuk ketika orang itu sudah terlena, misalnya wis duwe bojo seneng karo bojone wong liya, ini dia pasti terbutakan, wis gak mikir salah bener, apik elek, dosa ora dosa, tapi karena dirinya sudah diliputi, dikuasai oleh energi syahwat, pasti apapun diterabas, apapun dilakukan. Nah, ini kan fenomena-fenomena yang bisa kita lihat secara langsung. Ada fenomena korupsi, ini faktornya adalah syahwat.
ada fenomena perselingkuhan, ini adalah faktornya syahwat. Ada fenomena banyak orang yang melakukan cara-cara yang buruk supaya bisa menjadi kaya, apakah dengan cara mematikan ekonomi kompetitornya, mematikan ekonomi di pihak lain. Ini semuanya adalah lambang yang paling jelas bagaimana syahwat bekerja. Maka kalau kita tidak mampu untuk mempelajari karakter syahwat ini, tidak mampu menyelami, tidak mampu mendalami, maka kita tidak beda seperti halnya al-bahaim, tidak beda seperti binatang. Jadi kalau kita lihat bagaimana pola hidupnya binatang, urusan mangan pokoknya kudunya menang-menangan, kawin sak gon-gon misalnya, kemudian selalu mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, ora peduli karo koncone, gak kepeduli karo lian-liannya. Nah, ini adalah salah satu gambaran. Maka kenapa Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa syahwat dan ghadab ini tidak hanya diciptakan oleh Allah untuk binatang saja, tetapi juga diciptakan untuk anak Adam. Lalu yang kedua, ada satu kata kunci namanya ghadab atau emosi. Sama dengan syahwat, ketika orang ini secara emosi dia baru down, dia sedang turun, maka dia merasakan tidak memiliki motivasi hidup. Orang duwe semangat urip, orang duwe motivasi untuk berkembang, tidak punya target dalam hidupnya, tidak punya visi dalam hidupnya. Wis uripku ngene-ngene lah, sing penting sak mlakune, aku iki gak iso apa-apa, ora iso mengupgrade diri dan lain sebagainya. Ini ciri-ciri ketika manusia ini mengalami emosi yang turun. Maka berbahaya sekali ketika kita tidak mampu untuk mengelola emosi kita, sehingga yang muncul adalah emosi-emosi yang negatif. Maka dalam kajian ilmu psikologi itu ada dua emosi, ada emosi yang positif, ada emosi yang negatif. Ketika emosi negatif ini memengaruhi diri kita, ini juga penyakit yang luar biasa mengerikan. Karena selain nanti kita kehilangan kepercayaan diri, kehilangan semangat hidup, kehilangan orientasi hidup, dan kehilangan visi kehidupan, kita akan menjadi orang yang mudah lemah. Lemah itu artinya apa? Ya tadi, pasrah dengan keadaan, pasrah dengan kondisi. Mental kita kemudian menjadi lemah, tidak punya mentalitas seorang fighter, seorang petarung, tidak mampu untuk bertahan dalam berbagai macam situasi dan kondisi. Ini sangat berpengaruh besar bagi emosi-emosi negatif. Sebaliknya, kenapa rahasianya Allah memberikan kita emosi yang positif? Supaya apa? Pikiran dan jiwa kita ini selalu merasa terbakar. Tapi terbakar, terpantik ini kemudian kita arahkan pada hal-hal yang positif. Contohnya nopo? Aku karo koncoku podo-podo mangan sego, podo-podo menungso. Kenapa kancaku iso sugih, iso sukses, aku gak iso sugih, gak iso sukses? Podo-podo menungsane. Kenapa podo-podo menungsane kancaku iso ngalim, aku gak iso ngalim? Lah niki yang dimaksud dengan emosi positif. Emosi positif inilah yang kemudian akan menggerakkan kita untuk terus bertumbuh dan berkembang. Maka kita dalam rangka untuk mengelola manajemen kehidupan ini, salah satu yang punya pengaruh besar adalah emosi.
Kalau kita mengikuti emosi negatif, ya kita akan semakin jauh tenggelam. Tetapi jika emosi negatif ini mampu kita rubah, mampu kita geser menjadi emosi yang positif, maka jiwa kita akan terus terpompa. Siapa yang memompa adalah energi positif yang kita bangun dalam diri kita. Maka apa bedanya manusia dengan binatang? Kalau binatang ini dia hanya menerima syahwat sebagai cara untuk survive, untuk bertahan hidup. Sementara manusia mampu mengelola syahwatnya untuk bisa bertahan sekaligus mengembangkan kehidupan, sekaligus meningkatkan kualitas rohani dan dirinya. Sama dengan emosi, emosi itu bagi hewan hanya untuk bertahan hidup. Sementara manusia diberikan emosi oleh Allah, ketika mampu untuk mengelola menjadi emosi yang positif, ini akan menjadi dorongan energi yang luar biasa besar untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Lan iki karena emosi nafsu itu selalu dikawal oleh akal, oleh hati kita, maka emosi ini tergantung bagaimana cara kita mengelola. Ini kelebihan manusia. Sementara binatang tidak diberi hati dan tidak diberi akal budi oleh Allah, maka dia tidak mampu untuk mengelola syahwat dan emosinya. Maka dalam ilmu mantik yang disebut manusia adalah al-hayawanun natik, binatang yang diberikan anugerah akal oleh Allah dan sekaligus diberikan hati atau jiwa oleh Allah. Ini yang membedakan emosi dan syahwat ketika diterima oleh bahaim, oleh binatang ternak, dengan emosi dan syahwat yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Walakinnahu u'tiya syai'an akhara ziyadatun 'alaiha lisyarafi wal kamal. Dan tetapi selain emosi dan syahwat ini, Allah juga memberikan sesuatu yang lain. Sesuatu tambahan yang lain ini lebih lengkap, lebih sempurna dan lebih komplit. Dengan tujuan apa? Supaya manusia ini mendapatkan kemuliaan dan kesempurnaan di dalam hidupnya. Nah, ini ada rumus 5 yang bisa kita pahami. Jadi dalam pemetaan diri, Imam Al-Ghazali itu memiliki rumus namanya rumus 5. Siji, loro, telu, papat, limo. Anggap saja rumus yang pertama ini disebut sebagai jasad atau raga. Lalu yang kedua ada lagi di dalam jasad. Level yang kedua adalah akal atau akal. Lalu yang ketiga ada lagi namanya nafas atau nafsu, naluri. Kemudian yang keempat ada yang namanya qalb atau hati. Lalu yang kelima adalah ruh. Ini ada 5 lapis yang ada di dalam semua manusia. Jadi ada raga, jasad, ada akal, ada nafsu, ada qalb dan ruh. Nah, biasanya di dalam diri kita, setiap manusia ketika sudah memahami jasadnya,
memahami fungsi akalnya, memahami peta nafsu atau nalurinya, kemudian masuk memahami hatinya beserta lapisan-lapisan rahasia. Itu yang banyak nanti akan sulit masuk di ruh. Kalau Imam Ghazali mengibaratkan akal itu sebagai Perdana Menteri, kemudian hati itu sebagai raja. Tapi dari hati sampai ke roh ini ada semacam hijab yang menghalangi roh dari hati. Nah, hijab inilah yang disebut oleh para ulama tasawuf sebagai ma'asil qalbi, sebagai maksiat-maksiat hati. Kenapa hati ini itu selalu mengalami keraguan, selalu mengalami was-was, selalu mengalami ketakutan-ketakutan hidup yang luar biasa? Ini menunjukkan jika hati itu jarang dibimbing oleh roh. Sementara roh ini itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya roh ini oleh orang Jawa itu disebut sebagai guru sejati, atau dalam istilah pewayangan disebut dewa ruci. Jadi banyak sekali hati-hati manusia yang jarang dibimbing oleh guru sejatinya, jarang dibimbing oleh dewa rucinya, jarang dibimbing oleh rohnya. Nah, roh di sini di dalam kitab Sirrul Asrar karya dari Syekh Abdul Qadir ini yang disebut sebagai ruh qudsi atau ruh idhafi. Meskipun posisi hati ini sangat sentral di dalam menggerakkan diri kita, tetapi jika hati ini sudah tidak terbimbing oleh guru sejati atau dewa ruci atau roh qudsi, ini biasanya nanti hati itu akan mudah mengalami kegalauan, mengalami kegoncangan, mengalami kekhawatiran, mengalami kesedihan. Maka dalam satu kitab yang ditulis oleh Mbah Mutamakin, beliau meninggalkan satu karya namanya Suluh Alif. Beliau mengatakan di dalam kitab itu banyak sekali manusia yang hatinya ini sudah jarang dibimbing oleh rohnya. Kenapa sampai tidak ada bimbingan dari roh kepada hati? Karena ada hijab, ada penghalang yang luar biasa yang disebut sebagai ma'asil qalbi. Nah, ma'asil qalbi atau maksiat hati ini ada berapa? Ada banyak sekali. Termasuk maksiat hati itu sombong, termasuk maksiat hati itu iri dengki, termasuk maksiat hati itu mudah menyerah, cilik hati, termasuk maksiat hati itu tidak mampu dan tidak ridho menerima kondisi dan keadaan hidup. Ini semuanya adalah hijab. Maka Mbah Mutamakin selalu mengatakan, meskipun kita sudah berzikir, meskipun kita sudah banyak sekali menghatamkan Al-Quran, tetapi jika kita tidak melakukan proses pemurnian hati dan roh ini, maka kita tidak akan sampai kepada guru sejati atau dewa ruci atau roh qudsi yang ada di dalam diri kita. Nah, ini termasuk menjawab banyak pertanyaan banyak orang. Kadang-kadang kan sering ditangguti, kula pun zikir,
kula pun biasa salat, kula pun biasa ngatamke Quran berkali-kali. Tapi kenapa atine kula niki tesih gelisah. Kula dereng nyaman, kula dereng tentrem, kula dereng ayem. Meskipun semua ritual agama sudah kita lakukan. Ternyata jawabannya ada di sini. Karena hati ini belum sampai dibimbing langsung oleh roh yang oleh Imam Syekh Abdul Qadir disebut sebagai roh qudsi atau roh idhofi ini. Jadi bahasanya beliau akeh wong Islam tapi durung ketemu karo diwurucine, durung ketemu karo guru sejatine, durung dibimbing karo roh qudsi atau roh idhofinya. Makanya kenapa masih banyak pergolakan hati yang luar biasa. Ternyata jawabannya adalah ketika roh ingin membimbing hati kita, ketika roh kita ingin membimbing hati kita, ini ada hijab, ada penghalang yang luar biasa. Maka meskipun hati sebagai raja, tetapi dia menjadi raja yang bingung, raja yang belum settle, raja yang belum merdeka, raja yang belum berdaulat karena belum ada bimbingan dari roh kita masing-masing, atau dalam bahasa Jawa disebut sebagai guru sejati atau dewa ruci. Nah, termasuk dalam proses bimbingan antara ruh ke hati itu namanya khawatir. Khawatir itu maknanya adalah lintasan, semprongan, bisikan. Ini namanya khawatir. Nah, khawatir ini paling tidak ada 4. Yang pertama adalah nafsu, yang kedua adalah syaitan, kemudian ada malaikat, lalu yang keempat adalah ilahi. Nah, nafsu ini dia lemah, khawatir atau bisikan sembrongannya itu lemah, tetapi selalu mengajak kepada hal-hal yang jelek. Di nafsu itu diibaratkan seperti anak kecil. Ketika cah cilik njaluk karo wong tuane, "Pak, tumbaske es krim." Nanti 1 jam lagi akan datang lagi, "Pak, njaluk es krim." Sampean janjikan, "Yo, engko sejam kas." Nanti 1 jam lagi anak itu akan datang dan meminta es krim. Jadi khawatir atau lintasan atau sembrongan atau suara, tanda-tanda dari nafsu itu dia lemah, tapi ngerejeki terus. Makanya kalau kita sekaligus memotong nafsu itu atau kita turuti, ini juga tidak baik. Maka nafsu ini butuh untuk difahami dulu bagaimana karakternya, kemudian secara berproses kita pelan-pelan untuk bisa menolak atau menghindari hawa nafsu. Ketika kita terus digejek kok awak dewi gak kuat, ya mesti kalah kalau jenenge hawa nafsu. Ini ciri yang paling mudah untuk kita fahami. Jadi ketika ada khawatir, ada lintasan di dalam hati kita, kok selalu ngrejeki, tapi ngrejekine tenggene perkara-perkara sing elek, oh berarti ini suara nafsu. Kita tolak, suara itu datang lagi. Kita tolak, suara itu datang lagi. Itu namanya ngrejeki. Ini sama dengan pernyataan dari Imam Busiri dalam Burdah, an-nafsu katifli. Nafsu itu seperti anak kecil.
Maka cara mendidiknya harus pelan-pelan dan terus berproses. Karena sekali kita tolak itu ya tidak mudah. Kita terima maka dia akan terus menjadi. Jadi cah cilik njaluk dhuwit 2.000, dituruti tuku es. Engko balik meneh njaluk 5.000. Sak jamane njaluk 10.000. Itu nafsu. Dia selalu membuat kita untuk ketagihan. Akhirnya ketika kita terus menuruti permintaannya, kita nanti yang akan kalah dengan yang namanya hawa nafsu. Lalu ada lagi syaitan. Syaitan ini khawatirnya, dorongannya ini sangat kuat sekali. Biasanya ada dua, dia selalu mengajak pada, mendorong pada kejelekan. Yang kedua kepada kebaikan. Tapi kebaikan ini pada ujungnya, pada akhirnya adalah kejelekan. Jadi kalau yang nafsu itu lemah tapi terus continue, sementara syaitan ini dorongannya adalah dorongan yang kuat. Lalu ada lagi malaikat. Malaikat ini dorongannya halus dan selalu mengarah pada kebaikan. Makanya kadang-kadang kita membedakan khawatir atau dorongan ini betul-betul harus melatih kepekaan jiwa kita, sehingga kita bisa mengidentifikasi apakah ini suara nafsu, atau ini suara syaitan, atau ini suara dari malaikat. Yang ketiga ini yang tadi berkaitan dengan roh. Ada dorongan yang disebut oleh Imam Al-Ghazali namanya dorongan ilahiyah. Nah, dorongan ilahiyah ini sebenarnya sangat kuat sekali. Sangat kuat sekali dan selalu membimbing kita, mengajak kita, mengarahkan kita kepada kebaikan. Jadi ini awak dhewe iki kok iso mendengarkan dorongan yang bersifat ilahiyah. Sesasi ping pindho ping telu itu sudah luar biasa. Kita mampu menangkap dorongan yang bersifat ilahiyah ini sesasi 2 kali 3 kali, ini sudah sangat luar biasa. Nah, upaya kita untuk selalu membersihkan hati ini sebenarnya dalam rangka untuk menghilangkan hijab, menghilangkan penghalang atau tembok besar yang menghubungkan antara hati kita dengan roh suci kita. Maka para ulama, para wali, kenapa mereka memiliki kekuatan rohani yang luar biasa? Karena hatinya beliau itu selalu dibimbing oleh roh qudsi, selalu dibimbing oleh roh qudsi. Roh qudsi ini dorongannya langsung dari ilahi, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap singkapan kasyaf yang bersumber dari dari dorongan ilahiyah ini itu pasti benar. Makanya nanti ada kelanjutannya lagi. Nah, poinnya apa? Bahwa di dalam setiap diri manusia itu raga, akal, nafsu, ada hati dan ruh, ini menjadi satu kesatuan. Dan puncak tertinggi manusia sebagai al-insan al-kamil ketika ruhnya ini sudah mampu membimbing secara langsung hatinya. Ketika guru sejati ini yang membimbing hati, ketika Dewa Ruci ini mampu membimbing hati, ini yang disebut sebagai al-insan al-kamil. Nah, manusia ketika sudah mampu mencapai ruh qudsi ini, pergolakannya seperti ini. Dia harus mampu memahami nafsunya, harus memahami
khawatir atau dorongan dari syaitoniyah yang ada di dalam dirinya, harus mampu memahami khawatir dorongan-dorongan dari malaikat yang ada di dalam dirinya. Lalu yang terakhir, dia mampu untuk memahami dorongan-dorongan yang bersifat ilahiyah yang ada di dalam dirinya. Niki proses kados niki. Maka yang disebut sebagai ziyadatan akhir Imam Al-Ghazali itu adalah qalb, ruh dan akal. Ini yang membedakan manusia dengan binatang. Binatang apapun itu hanya diberikan raga dan nafsu. Sementara manusia itu diberikan akal, kemudian diberikan hati, lalu hati ini dibimbing oleh ruh. Dan ruh ini selalu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kelanjutan dari ziyadatan akhir, dari tambahan-tambahan keistimewaan yang telah Allah berikan kepada manusia, itu adalah ma'idatan minas sama. Ma'idatan minas sama itu artinya adalah kasyaf. Jadi yang dimaksud dengan ma'idatan minas sama itu salah satunya adalah al-kashfu atau al-fathu. Al-kashfu itu maknanya adalah singkapan secara rohani. Di dalam syarah dari kitab Kimia Usa'adah namanya Sabilul Iradah fi Syarhi Kimia Usa'adah itu dijelaskan. Kasyaf itu maknanya ada dua. Yang pertama ada kasyaf yang bersifat nurani. Lalu ada lagi kasyaf yang bersifat zulmani. Kasyaf yang bersifat zulmani ini jelas bisikan khawatir dari khodam. Maka singkapan-singkapan nyuwun sewu oleh para dukun yang tidak benar itu biasanya dipantik, di stop oleh khodam. Sementara nurani ini, singkapan yang benar, yang baik, itu ada dua. Ada asghar dan ada akbar. Nah, apa bedanya? Kasyaf yang bersifat nurani ini kasyaf yang tujuannya untuk mengarahkan, membimbing, menyelesaikan problem-problem manusia. Sementara zulmani ini itu pasti ujung-ujungnya akan merusak kehidupan manusia. Maka di dalam satu kitab Imam Rifai, seorang pendiri tarekat Rifaiyah, itu menjelaskan bahwa pada satu waktu murid-muridnya ini diperintahkan untuk melakukan kholwat. Pada kholwat muridnya diberikan perintah, ketika nanti kamu setelah kholwat, apa yang kamu lihat tolong sampaikan kepada saya. Akhirnya salah satu dari murid Imam Rifai ini mengatakan, Syekh, setelah saya melakukan kholwat selama berminggu-minggu, Allah menyingkap, membuka mata batin saya sehingga bisa melihat apapun yang ada di bumi dan apapun yang ada di langit. Lalu kata Syekh Imam Rifai, berarti kholwatmu gagal. Diperintahkan lagi untuk kholwat yang kedua kali. Setelah kholwat yang kedua kali, kemudian beliau menanyai muridnya, apa yang kamu lihat? Lalu sang murid menjawab, ketika saya melakukan kholwat, saya dikasyaf, disingkapkan oleh Allah, semua yang ada di alam semesta ini itu diliputi oleh Nur Muhammad.
Nah, kasyaf yang pertama tadi yang diberikan rahasia yang terkandung di dalam bumi dan langit, ini namanya kasyaf yang asghar, yang kecil. Tetapi kasyaf yang kedua, ketika disingkapkan bahwa semua makhluk dan yang ada di alam semesta ini diliputi oleh Nur Muhammad, ini yang disebut sebagai kasyaf yang akbar. Nah, ini kaitannya dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad, kepada manusia. Maka berbicara tentang kasyaf, berbicara tentang singkapan, ini memang tidak bisa diminta, karena kasyaf atau singkapan itu sebenarnya murni hadiah atau bonus yang Allah berikan kepada para hambanya. Maka ketika kita mendapatkan kasyaf oleh Allah, ini sebenarnya kode etiknya sangat luar biasa. Kalau kita tahu kita diberikan informasi dari langit oleh Allah, itu harus kita gunakan untuk kebaikan, untuk kemanfaatan. Ini kasyaf yang bersifat nurani. Tapi ketika kita mendapatkan kasyaf, kita sudah tahu tapi tidak kita jalankan, tidak kita praktekkan, nah ini biasanya hukumannya yang berat. Maka yang paling enak bagaimana? Yuk gak usah kasyaf. Hidup itu dini mati nganggone syariat itu lebih selamat. Karena justru orang yang kasyaf ini dia memiliki tugas dan tanggung jawab bagaimana kasyaf informasi langit ini itu harus bisa diwujudkan, diragakan untuk kemanfaatan dan kemaslahatan. Nah, ini juga yang pernah diriwayatkan dalam satu hadis ketika Kanjeng Nabi itu sholat, lalu tiba-tiba mendapatkan kasyaf, mendapatkan singkapan. Di depan Kanjeng Nabi itu ada surga, di dalamnya ini dipenuhi dengan pohon-pohon yang memiliki buah-buahan. Akhirnya Kanjeng Nabi niki maju sak langkah, niate ku arep jiko buah, kemudian mau dicandolke ning gone Masjid Nabawi. Karena ini buah dari surga, maka Kanjeng Nabi meniatkan ketika buah ini dimakan oleh manusia sepanjang zaman tidak akan pernah habis. Tapi ketika Kanjeng Nabi mau mengambil buah ini, beliau teringat satu ayat di dalam surah Al-Maidah ketika umat-umat Kanjeng Nabi kok diberikan buah dari surga ini, tapi dia tidak tambah bersyukur, tidak tambah iman kepada Allah, fa inni u'adzibahu adzaban. Ini bahaya. Jadi ngene umatku kok ngerti nek iki buah konggone swarga dipangan ora entek-entek, bar mangan buah iki kok ora tambah iman, ora tambah takwa karo Gusti Allah, justru yang diterima adalah siksa. Akhirnya Kanjeng Nabi mundur mana, tidak jadi mengambil buah yang ada di surga. Akhirnya sahabat tanglet, wonten napa Kanjeng Nabi panjenengan wau pas sholat ngimami kok sempet melangkah satu jangkah ke depan. Lalu Kanjeng Nabi bercerita, iku mau aku pas sholat delalah dikasyaf dibuka karo Gusti Allah, ngarepku iki swarga. Lah ning swarga iki pohone pirang-pirang, buahe pirang-pirang. Niatku arep tak jikuk tak cendelno ning gone Masjid Nabawi iki ben iso kanggo bukti ning gone umatku. Sebab buah swarga iki nek dipangan ora bakal entek. Tapi nalikane aku arep jikuk, aku kelingan ayat ning gone surat Al-Maidah, wa may yakfur minkum
wa may yakfur ba'da minkum fa inni u'adzibahu adzaban. Langko nek umatku terus bermangan iki kabeh kok ora tambah imane, ora tambah takwane karo Gusti Allah, iki engko saake uripe. Maka ketika banyak kanca-kanca sing takon, enak iku dikei kasyaf karo ora dikei kasyaf iku enak ndi? Yo jelas enak ora dikei apa kasyaf. Sebab nek kita wis entuk kasyaf dapat singkapan, maka kita bertanggung jawab atas itu. Bahasanya apa? Wis dikei cetha karo Gusti Allah, informasi dari langit yang jelas, tapi tantangan berikutnya apakah kita tambah keimanan, tambah ketakwaannya bukan? Ketika tambah imane, tambah takwane, ya kita semakin naik derajat, naik level. Tapi sebaliknya ketika wis untuk singkapan dari langit, tapi kita ora tambah imane, gak tambah takwane, ini nanti terkena ayat Al-Maidah. Fa inni u'adzibahu adzaban. Lah sing iso merasakan singkapan-singkapan yang bersifat rohani yang disebut sebagai maidatan minas sama, artinya makanan dari langit untuk umat Muhammad itu berupa kasyaf atau singkapan yang bersifat rohani. Nah, termasuk kasyaf yang bersifat nurani, yang bersifat cahaya, kan ada dua, ada yang asghar, ada yang akbar, ada yang kecil, ada yang besar. Nah, yang besar ini termasuk kasyful ilmi. Allah memberikan singkapan-singkapan yang berupa rahasia apa? Ilmu. Karena Nabi Dawud dalam sejarahnya bisa menciptakan banyak sekali teknologi, membuat pedang, membuat zirah untuk perang, membuat alat macam-macam, itu karena kasyaf, karena singkapan dari Allah tetapi berupa ilmu. Imam Ibnu Sina, seorang ilmuwan muslim, seorang dokter pertama yang punya kitab namanya Al-Qanunu fit Tibb, kitab tentang kedokteran yang memengaruhi Eropa selama 500 tahun, yang pertama kali menemukan ilmu bedah, yang pertama kali menemukan ilmu obat-obatan yang terkandung di dalam tanaman. Ini semuanya juga melalui apa? Kasyaf. Jadi beliau ketika riset di laboratorium sudah mentok, tidak dapat apa-apa, tidak bisa memahami apa-apa, tidak mendapatkan ide dan inspirasi baru. Biasanya yang beliau lakukan adalah sholat hajat dua rakaat. Untuk apa? Meminta kepada Allah supaya diberikan kasyaf, tapi yang berupa apa? Ilmu. Setelah sholat 2 rakaat, biasanya beliau mendapatkan inspirasi baru, ide baru, gagasan baru, lalu kemudian melanjutkan risetnya di laboratorium. Demikian dengan para ulama, dengan para wali. Ketika beliau membaca Al-Quran, itu biasanya nanti ada lapisan-lapisan makna, lapisan-lapisan rahasia yang beliau dapatkan. Misalnya ada satu kitab lagi namanya Kitabul Filahah, kitab tentang pertanian. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama dari Andalusia, dari Spanyol. Nah, karena sang ulama ini adalah seorang petani, maka kemudian dia membaca surat Al-Baqarah untuk digali. Setelah membaca surat Al-Baqarah, ternyata beliau menemukan berbagai macam rahasia tentang apa itu pH air, apa itu tanah dengan berbagai bentuk teksturnya, dengan berbagai bentuk fungsinya, sehingga satu wilayah di Andalusia itu beliau bisa memahami, oh kalau wilayah ini yang cocok tanahnya untuk menanam padi misalnya, oh wilayah ini cocoknya untuk menanam jagung, oh wilayah ini cocok untuk menanam
buah-buahan. Ini didapatkan pada saat beliau sedang membaca Al-Quran, terutama yang ada di surah Al-Baqarah. Nah, ini namanya kasyful ilmi. Jadi Allah menyingkapkan rahasia-rahasia ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran. Nah, ini yang disebut sebagai kasyaf nurani, tetapi yang akbar. Karena apa? Karena hasil dari singkapan ini ketika diwujudkan, dipraktekkan menjadi sebuah terobosan baru, menjadi sebuah inovasi baru yang pada akhirnya untuk mengembangkan kehidupan manusia. Maka kasyaf yang tertinggi itu kasyaf ilmu. Jadi bukan kasyaf atau singkapan-singkapan yang lain. Kalau kasyaf kita weruh sadurunge winara, ini masih kasyaf yang asghar. Tapi kalau kita sudah mampu masuk di dalam lautan al-alimnya Allah, lautan ilmunya Allah yang tersimpan di dalam Al-Quran, yang tersimpan di dalam hadis, yang tersimpan di dalam kitab-kitab para ulama. Nah, ini yang disebut sebagai kasyaf yang akbar. Beda lagi dengan kasyaf singkapan yang bersifat zulmani. Kalau zulmani ini selalu membawa kepada kehancuran, Misalnya ada orang dia mendapatkan kasyaf, lalu tiba-tiba ngaku jadi Nabi Muhammad. Onoknya mendapatkan kasyaf, tiba-tiba ngaku jadi malaikat Jibril. Nah, ini bahaya, karena sumber dari kasyaf yang bersifat zulmani itu selalu berkaitan dengan khodam, dengan wilayah dimensi sebelah. Niki termasuk salah satu potensi terbesar yang hanya dimiliki oleh siapa? Manusia, manakala manusia sudah mampu dibimbing oleh roh Qudsi, roh sucinya. Dia sudah mampu dibimbing oleh guru sejatinya. Dia sudah mampu dibimbing oleh dewa rucinya. Maka nanti akan banyak sekali informasi yang didapatkan dalam rangka apa? Untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Jadi yang mendapatkan ma'idatan minas sama, makanan dari langit yang berbentuk kasyaf, itu hanya manusia. Kemudian wabidzalika tahsulu lahu ma'rifatullah ta'ala wa jumlati ajaibi sun'ihi. Ketika orang-orang sudah mampu untuk menghasilkan ilmu yang memahami dirinya, dari memahami fisiknya, memahami nafsunya, memahami akalnya, memahami hatinya, sampai terkoneksi dengan roh qudsinya, maka dia disebut sebagai manusia yang mampu ma'rifat billah. Ma'rifat billah itu orang yang memahami dirinya sampai pada lapisan roh. Ketika sudah sampai di ruh, dia dibimbing langsung oleh Allah melalui roh qudsinya. Ini namanya ma'rifat billah. Dan selain itu, cara kita menggunakan kecerdasan akal dan kecerdasan hati itu untuk membaca sejumlah keajaiban-keajaiban dari makhluknya Allah. Jadi membaca itu ada 3 proses. Pertama, membaca dengan mata telanjang kita, lalu kita naikkan lagi membaca dengan akal pikiran kita. Dalam dunia akademik dianalisis, dikaitkan antara satu hal dengan hal yang lain, satu peristiwa dengan peristiwa yang lain, satu ilmu dengan ilmu yang lain. Ini membaca dengan akal.
Lalu dinaikkan lagi membaca dengan hati. Jadi kalau sudah membaca dengan hati, kita akan menemukan kedalaman dari satu peristiwa. Nah, kadang-kadang kita membaca peristiwa kehidupan kita ini itu yang banyak hanya menggunakan mata telanjang. Jarang sekali kita menggunakan akal budi kita. Apalagi kita membaca menggunakan mata batin kita. Nah, maksud dari Imam Al-Ghazali ya jangan hanya membaca dengan mata saja. Karena kalau kita membaca dengan mata itu pasti tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau kita mau menggunakan akal kita untuk membaca sebuah peristiwa, kita akan bisa menggali banyak hal. Syukur-syukur kalau sudah kita naikkan lagi kualitasnya, membaca dengan hati kita, kita akan terus masuk pada kedalaman rahasia dari peristiwa itu. Nah, ini namanya termasuk bagaimana kita mendayagunakan tiga hal. Mendayagunakan fisik mata kita, mendayagunakan akal budi kita, dan mendayagunakan mengaktifasi kecerdasan dari hati kita, kecerdasan dari batin kita. Wa bihi yukhallisu nafsahu min yadi syahwati wal ghadabi wa tahsulu lahu sifatul malaikah. Apa tujuan dari semua ini? Kita diberikan pemetaan ilmu tentang diri oleh Imam Al-Ghazali, semuanya dalam rangka untuk menyelamatkan diri kita dari kekuasaan syahwat dan emosi. Dan jika kita sudah mampu menyelamatkan diri kita dari kekuasaan syahwat dan emosi, kita akan mendapatkan sifat malaikat. Sifat malaikat itu apa? Paling tidak tiga: cinta dengan ilmu, cinta dengan kebaikan, dan selalu menggunakan laku welas asih, laku kerahmatan di dalam kehidupannya. Jadi cara untuk membaca diri kita, apakah kita sudah sampai pada sifat malaikat, itu melalui tiga hal ini. Yang paling sederhana, nek wong seneng karo ilmu, niki ilmu napa nggih, tidak kita batasi, tidak ada mengkotak-kotakan. Jika orang suka dengan ilmu, dengan skill, dengan keterampilan, jika seseorang suka dengan hal-hal yang baik dalam kehidupan, jika seseorang sudah praktek laku di dalam laku kerahmatan, berarti sifat-sifat malaikat sudah mulai terinternalisasi di dalam diri kita, sudah mulai merasuk di dalam diri kita. Walidzalika yuzfiru bisibai wal bahaimi wa tasiru kulluha musakhkharatan lahu. Termasuk pada saat kita sudah mampu memahami peta dari kedirian kita yang sejati, maka kita akan bisa menghilangkan sifat-sifat binatang buas dan binatang ternak, dan mampu kita tundukkan. Di dalam kajian-kajian sebelumnya, salah satu sifat dari binatang buas itu kan khusumah, selalu melakukan konflik dan permusuhan. Yang kedua, salah satu sifat dari binatang buas ini adalah al-hilah, selalu melakukan rekayasa keburukan. Kemudian termasuk salah satu sifat sibah ini, binatang buas adalah selalu al-darbu, memukul, melukai. Jadi ini ana wong urip kok sing ketok lakune sifate senengane tukaran, senengane konflik, tidak suka perdamaian, tidak suka harmoni, berarti dalam dirinya
masih sangat kuat pengaruh dari sifat binatang buas. Ketika ada orang hidup yang paling tampak dalam dirinya adalah ad-darbu, selalu memukul dalam pengertian merugikan, mencelakakan, kemudian merepotkan, ini berarti sifat sibaiyah itu masih kuat dalam dirinya. Lalu yang ketiga, ketika manusia itu masih tampak sifat rekayasa yang arahnya pada hal-hal yang negatif, ini berarti di dalam dirinya masih sangat kuat dominan sifat sibaiyahnya. Kama qala subhanahu wa ta'ala wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an. Padahal yang paling ideal, Allah telah menundukkan semua hal yang ada di langit dan yang ada di bumi. Artinya apa? Sebagai pimpinan, sebagai khalifatullah, sebagai Abdullah, kita harus mampu untuk menjadi seorang pemimpin di dalam diri kita. Sebagai seorang pemimpin, kita harus memahami rakyat yang ada di dalam diri kita. Rakyat itu berupa organ tubuh kita. Kita memahami wali kota, para bupati yang ada di dalam diri kita, para militer yang ada di dalam diri kita berupa hawa nafsu. Kita memahami juga para menteri yang ada di dalam diri kita, yaitu akal pikiran kita. Kita juga memahami raja yang berdaulat di dalam diri kita, yaitu hati. Syukur-syukur dari proses pemurnian hati, pemurnian jiwa, akhirnya kita sampai pada Ruh Qudsi atau guru sejati, dan Ruh Qudsi inilah yang akan terus membimbing hati kita sehingga kita menjadi al-insan al-kamil, manusia yang sempurna, karena selalu bisa melakukan pembacaan atas pergolakan yang ada di dalam diri kita. Oh, iki suarane nafsu, oh iki suarane syaiton, oh iki suarane malaikat, oh iki khawatir dorongan suarane ilahi. Maka yang terakhir dalam Al-Quran, Gusti Allah ngendikan la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan sampai engkau keraskan suaramu di atas suara Nabi. Maksud dari ayat ini, Nabi ini pengertiannya bukan Nabi yang membawa risalah, tetapi Nabi yang ada di dalam diri kita, karena Nabi itu dari kata an-naba. An-naba itu artinya adalah sumber kebenaran. Jadi Nabi itu pengertiannya bukan Nabi yang menyampaikan wahyu atau risalah, tapi ada sosok Nabi yang ada di dalam diri kita, yang artinya adalah an-naba, sumber kebenaran. Lah sumber kebenaran ini disebut sebagai Nabi, atau sebagai Ruh Qudsi, atau sebagai Ruh Idhofi, atau guru sejati, atau Dewa Ruci. Lah niki termasuk pesene Mbah Mutamakin. Kenapa wong saiki kok ijek bimbang, ijek do bingung, ijek do gampang susah? Karena hatinya ini belum terbimbing oleh Roh Qudsinya, oleh Roh Idhofinya. Sebab dari hati ke roh ini masih ada hijab, ada hijab penghalang yang sangat pekat. Apakah itu merasa dirinya paling mulia? Ini termasuk hijab. Apakah itu merasa dirinya paling hebat? Apakah itu dirinya merasa paling suci, paling baik? Ini termasuk hijab. Belum bagaimana dirinya merasa sombong, selalu ada iri, dengki, dendam, kemarahan. Ini semuanya adalah hijab. Maka kenapa sang raja yang artinya hati itu masih belum bisa tetap, masih belum bisa stabil dalam memimpin kerajaan? Karena sang raja ini belum dibimbing langsung,
oleh siapa? Roh Qudsi yang ada di dalam setiap diri manusia. Maka dan monggo